Film yang akan kita bahas alur ceritanya berjudul Stranger in the Woods, dirilis tahun 2024 dengan sutradara Adam Newacek. Film dibuka dengan seorang wanita yang bernama Olivia yang terlihat tenggelam di bak mandi serta tangannya terluka yang mengeluarkan banyak darah. Olivia keluar dari bak dan coba meminta tolong. Diduga oleh teman-temannya ingin melakukan bunuh diri setelah tunangannya yang bernama Cowley meninggal karena kecelakaan. Untung saja teman-temannya datang tepat waktu sehingga Olivia masih bisa diselamatkan. Singkat cerita, Olivia bersama dengan teman-temannya melakukan liburan untuk menghilangkan stres dan trauma yang dialami oleh Olivia. Teman-teman Olivia ada Sam, Teresa bersama suaminya Liam dan Brandon serta anjing Olivia yang bernama Koda. Mereka liburan ke hutan di mana ada sebuah rumah milik keluarga Sam yang dijaga oleh saudara tiri Sam yang bernama Clayton. Pandangan pertama, Clayton terlihat misterius dan menakutkan. Setelah sampai, Sam lalu mengenalkan teman-temannya kepada Clayton. Saat melihat Olivia membawa anjing, Clayton terlihat tidak begitu suka. Namun setelah dipertimbangkan, Clayton mengizinkannya, serta memperingatkan Olivia untuk menjaga anjingnya karena banyak hewan buas yang bisa memangsa anjing itu. Olivia lalu pergi ke kamarnya. Saat sedang di kamar mandi, Olivia kembali teringat saat ia berada di bak mandinya. Mengingat kembali hal yang membuatnya trauma, sampai disadarkan Koda yang menggonggong sesuatu. Saat Olivia mengeceknya, itu adalah tupai yang diawetkan yang dijadikan pacangan. Tak lama, Brandon datang memberitahu kalau teman-temannya ingin Olivia ikut kumpul di bawah. Setelah berkumpul, mereka minum bersama sebagai awal berlibur. Setelah itu, saat malam, mereka bermain peta umpet dan yang mencari adalah Olivia. Saat semua sudah bersembunyi, Olivia mulai mencari. Perlahan-lahan masuk ke dalam hutan. Tak lama, Olivia hampir saja terkena jebakan binatang yang dipasang oleh Clayton. Tiba-tiba terdengar suara yang membuat Olivia bersembunyi. Dari balik pohon dengan menggunakan senter, Olivia mencari sumber suara, namun tidak ada apa-apa. Untuk yang kedua kalinya, Olivia terkejut melihat sosok Clayton lalu berlari kembali. Namun Olivia tidak sadar kalau itu adalah Clayton. Saat berlari, Olivia menabrak Brandon, lalu datang Teresa dan Liam. Dengan muka panik, Olivia bertanya apa mereka melihat sesuatu yang aneh. Teman-temannya menjawab tidak. Setelah itu mereka kembali ke villa. Saat malam ketika Olivia akan tidur, ia teringat oleh tunangannya. Setelah itu Olivia tidur bersama Koda. Saat pagi, Olivia kaget saat Koda tidak ada di sampingnya. Pintu kamarnya terbuka dan coba mencarinya. Namun saat melihat pintu keluar juga terbuka, Olivia histeris. Lari keluar lalu berteriak yang membuat Brandon dan Sam terbangun dan coba mengikuti Olivia. Olivia yang coba mencari di dalam hutan kembali histeris saat melihat jebakan yang tadi malam ia lihat masih kosong, sekarang sudah tertimbun. Mengira Koda terkubur di sana. Olivia dengan panik membongkar tanah itu. Sampai datang Brandon dan Sam menenangkan Olivia kalau Koda tidak di sana, sambil membawa Olivia kembali. Saat di villa, Sam bertanya kepada Clayton apa ia melihat anjing Olivia. Clayton menjawab kalau ia yang bangun dari pagi tidak mendengar apa-apa. Sam lalu meminta tolong kepada Clayton untuk membantu mencarinya. Clayton setuju sambil ia juga akan mengecek jebakan yang ia pasang. Mereka lalu mencari ke dalam hutan yang lebih jauh, namun mereka tetap tidak menemukannya. Sampai Teresa bertanya kepada Sam, apa bukan Clayton pelakunya? Sam menjawab kalau saudara tirinya emang aneh, namun ia baik. Karena tidak menemukan, mereka pun kembali ke villa. Saat semua sedang berkumpul, Clayton yang melihat itu menawari mereka makan bersama. Mereka lalu berkumpul di rumah Clayton. Diketahui kalau Clayton sudah tinggal di tempat itu selama kurang lebih 11 tahun. Dan ia mempunyai kesukaan berburu, memasak, menjebak, dan membunuh. Walaupun terdengar aneh buat yang lain, namun itu hal yang menyenangkan untuk Clayton. Di sela-sela memasak, Clayton coba bercanda dengan menunjukkan sebuah tupai yang dimasak dan belum matang. Buat Clayton lucu, namun untuk yang lain agak mual. Olivia lalu pergi ke kamar mandi. Saat di kamar mandi, Olivia terbayang wajah Clayton dan anjingnya yang membuat raut muka berubah. Namun tak lama kembali normal.
Selesai dari kamar mandi, Olivia bergabung di meja makan. Mereka makan bersama sambil cerita-cerita. Clayton juga menceritakan saat Sam masih muda saat ditanya oleh Brandon. Sam yang suka mencuri rokoknya, ia juga menceritakan saat melihat Olivia mandi di saat mereka semua sedang mabuk. Clayton merasa hal itu lucu, namun buat yang lain kembali memalukan. Setelah diperingatkan oleh Sam, Clayton berubah diam dan emosian. Ketika Clayton meminta untuk mengambilkan roti Brandon, Liam melihat darah keluar dari tangannya yang disebabkan terkena pisau dan coba untuk menjahitnya sendiri. Namun jahitan itu terbuka lagi. Sam bergegas membantunya, namun Clayton menolaknya. Liam mengatakan kalau Sam mahir dalam menjahit luka, seperti Sam saat menjahit luka sayatan Olivia. Mendengar itu, Olivia merasa tersinggung lalu pergi dan dikejar oleh Teresa. Lalu ada scene di mana Olivia sedang menikmati anggur di bak mandinya setelah pemakaman tunangannya. Selain itu, diperlihatkan juga sebuah tulisan di laptop yang intinya Olivia tidak menjadi beban siapapun lagi dan mati adalah cara terbaik untuk dirinya. Mungkin itu alasan Olivia ingin bunuh diri. Scene lalu kembali ke masa sekarang, di mana pagi itu Olivia bersama Teresa berjalan-jalan sambil mencari kuda. Teresa lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan Olivia saat kejadian tangannya tersayat. Olivia beranggapan dan bercerita kepada semua orang kalau saat kejadian itu ia diserang. Namun teman-temannya tidak percaya, karena tidak ada siapa-siapa waktu itu dan pintu terkunci. Hal itu membuat Olivia marah kepada Teresa, walaupun Teresa adalah membantu Olivia. Singkat cerita, mereka semua lalu bersenang-senang naik kapal, minum bersama, dan melakukan hal menyenangkan lainnya. Sampai mereka berhenti di suatu tempat. Sam lalu mengajak Olivia untuk melihat pemandangan yang indah. Namun tanpa diketahui, Brandon mengikuti mereka dan melihat mereka dari kejauhan. Saat Sam dan Olivia ciuman, yang membuat Brandon cemburu, karena ia sedang dekat dengan Olivia. Saat Brandon bertanya apa yang terjadi, Sam menjawab kalau hal itu tiba-tiba muncul. Setelah kejadian itu, mereka semua pulang. Namun ban mobil kempes dan Olivia mengira kalau Caitlin lah pelakunya. Liam menjelaskan kalau tidak ada hubungannya dengan Clayton. Karena tidak ada ban ganti, mereka memutuskan untuk pulang jalan kaki. Malam harinya, Brandon memutuskan untuk pergi. Saat menunggu ojol, ia melihat hiasan kelinci yang diawetkan. Saat didekati, ia menyadari kalau di mata kelinci itu ada sebuah kamera. Saat akan memberitahu teman-temannya, tiba-tiba sebuah busur menembus jantungnya, yang membuatnya terjatuh. Lalu muncul orang yang mendekatinya yang langsung membunuhnya. Tapi tidak diperlihatkan siapa orang itu. Pagi harinya, Olivia dikirimi pesan oleh Brandon yang berisi kalau ia sudah pergi pulang. Padahal Brandon sudah tewas. Olivia bangun sambil membawa stik baseball saat keluar dari kamarnya. Ia mendengar orang masuk lalu bersembunyi. Saat orang itu dekat, Olivia lalu memukulnya tepat di kaki. Ternyata orang itu adalah Liam. Pukulan itu cukup membuat Liam kesakitan. Olivia beralasan kalau ia melakukan itu untuk melindungi yang lain. Saat Teresa bertanya melindungi dari siapa, Olivia menjawab tidak tahu. Karena jawaban itu membuat Teresa sedikit marah dengannya. Di sini mulai terlihat sikap-sikap aneh yang dilakukan oleh Olivia. Karena tidak ingin kejadian seperti itu terjadi lagi, Teresa meminta pemukul yang dibawa Olivia. Namun Olivia merasa aman kalau membawa itu. Sedangkan menurut Teresa akan lebih aman kalau pemukul itu dibawa olehnya. Setelah dibujuk oleh Sam, Olivia memberikan pemukul itu kepada Teresa. Singkat cerita, saat Olivia sedang bersantai bersama Liam, sedangkan Teresa dan Sam pergi membeli obat. Olivia melihat Clayton pergi. Olivia lalu masuk menyelinap ke dalam rumah Clayton untuk membuktikan kalau Clayton yang membawa koda, walaupun sudah dilarang oleh Liam. Olivia masuk ke dalam rumah lalu masuk ke sebuah ruangan tempat Clayton mengeksekusi binatang tangkapannya untuk dijadikan hiasan. Banyak alat dan cairan formalin. Olivia lalu masuk ke sebuah ruangan lain yang ternyata itulah ruangan di mana Clayton mengintip Olivia. Karena Clayton sudah memasang kamera tersembunyi di beberapa tempat. Hal itu membuat Olivia terkejut. Lalu ia membuka file dan mencari rekaman saat koda keluar dari kamarnya.
Sedangkan di luar, Sam dan Teresa sudah kembali. Melihat itu, Liam memberi isyarat kalau Olivia ada di rumah Clayton. Sam lalu mendatangi Olivia dan ikut terkejut saat melihat apa yang ada di tempat itu. Saat Clayton kembali, Sam dan Olivia bersembunyi. Clayton yang menyadari kalau ada yang berubah dengan alatnya, sadar kalau ada orang yang masuk ke rumahnya. Saat di ruang monitor, ia melihat HP milik Olivia. Saat akan membuka pintu tempat Sam dan Olivia bersembunyi, Teresa membunyikan klakson yang membuat Clayton bergegas keluar dan bertanya ada apa. Teresa beralasan kalau melihat hewan liar dan berusaha mengusirnya. Setelah itu muncul Sam dan Olivia yang langsung marah kepada Clayton. Apa yang ia lakukan? Sam begitu marah dan berniat melaporkan polisi. Clayton yang terpojok lalu mengeluarkan senjata sempat menodong Sam, setelah itu kabur. Sedangkan Sam menghubungi polisi dan polisi akan datang ke tempat itu. Teresa yang mulai takut mengajak untuk pergi dari tempat itu. Namun Olivia tidak akan pergi sebelum menemukan koda. Teresa lalu membahas soal tunangan Olivia. Dengan nada agak keras, Olivia mengatakan kalau ia bukan tunangannya. Karena saat Olivia dilamar, ia menolaknya. Karena itu, Cole lalu menabrakkan mobilnya. Dan Olivia merasa kalau Cole meninggal karena dirinya. Pada akhirnya, Liam dan Teresa memutuskan untuk pergi meninggalkan Sam dan Olivia. Setelah itu, Olivia berkemas-kemas. Di saat itu, Sam datang dengan membawa koda. Belum diceritakan bagaimana Sam bisa menemukan koda. Melihat itu, Olivia sangat senang sekali. Olivia lalu membahas soal kejadian saat di pinggir danau saat mereka berciuman. Ia meminta maaf kalau membuatnya tidak nyaman. Namun Sam mengatakan kalau ia tidak apa-apa. Sam mengatakan kalau ia mencintai Olivia, begitu juga dengan Olivia. Namun cinta Olivia kepada Sam berbeda. Sam juga merasa kalau Olivia menolak lamaran Cole karena dirinya. Namun sebenarnya bukan itu. Merasa ditolak, Sam lalu turun ke lantai bawah dan mengacak-acak perabotan. Setelah memasukkan koda ke kamar, Olivia menyusul Sam dan melihat kalau ruangan bawah sudah berantakan. Selain itu, ia juga melihat ada tangga rahasia. Mengira Sam masuk ke situ. Olivia lalu turun ke ruang rahasia itu. Saat di bawah, Olivia dicat oleh Teresa memberitahu untuk segera pergi karena tidak aman. Teresa juga menghubungi polisi saat Olivia tidak menjawab pesannya. Ia juga mengatakan kalau polisi tidak tahu apa-apa dan memberitahu kalau Sam tidak menghubungi polisi. Belum selesai membaca pesan itu, Olivia tiba-tiba dipukul oleh Sam dan pingsan. Lalu diperlihatkan kejadian yang sebenarnya yang dialami oleh Olivia. Ternyata Olivia benar diserang. Ia dimasukkan ke dalam bak mandi dan disayat tangannya dan pelakunya ternyata adalah Sam. Saat Olivia sudah tersadar dari pingsannya, ia terikat. Sam lalu marah-marah kepada Olivia kenapa dulu tidak memberitahunya kalau akan menolak Cole. Andai Sam tahu Cole mungkin akan selamat. Karena saat kejadian itu, Sam melihat Cole keluar dari rumah Olivia langsung memacu mobilnya dengan cepat. Sampai Sam tidak bisa mengikutinya. Sampai Sam hanya bisa melihat Cole tewas. Sam juga mengatakan kalau tidak ada teman yang peduli dengan Olivia seperti dirinya. Sam juga memaki-maki Olivia dengan kata-kata kasar. Sempat juga hampir menusuk Olivia dengan pisau, namun tidak jadi. Dan pisau itu ditancapkan di kursi Olivia. Sam juga sempat menjejeli Olivia dengan mie yang tadi dimakannya. Sampai susah bernapas. Sampai Sam melepaskannya. Sam yang tadinya kayak psikopat tiba-tiba berubah menjadi perhatian. Saat Sam menjauh dari Olivia, Olivia memanfaatkan hal itu untuk melepaskan ikatannya dan mengambil pisau yang tadi di dekatnya. Setelah itu Olivia coba merayu Sam dengan mengatakan ia mau bersama dengan Sam. Sam yang terbuai lalu coba memeluk Olivia yang langsung ditusuk di punggungnya. Setelah itu Olivia pun kabur. Saat di bawah, tiba-tiba Olivia dibekap oleh Clayton dan meminta untuk tenang sambil masukkannya ke sebuah ruangan. Clayton bertemu dengan Sam. Saat ditanya apa melihat Olivia, Clayton menjawab tidak. Ternyata Sam dan Clayton bekerja sama untuk melakukan kejahatan itu. Dengan imbalan, Clayton dapat melihat teman-teman Sam telanjang. Di sisi lain, Olivia yang berada di dalam ruangan menemukan mayat Brandon, lalu mengambil sebuah pisau.
Saat Clayton masuk, Olivia ingin menyerangnya, namun lebih cepat Clayton menekapnya dan memintanya untuk diam. Selagi Sam sedang mencari Olivia di tempat lain, Clayton lalu mengatakan kalau hanya dirinya satu-satunya cara untuk selamat. Clayton lalu mengajak Olivia masuk ke dalam rumahnya. Clayton terlihat begitu menyesal, karena sebenarnya ia tidak ingin membunuh siapapun. Namun oleh Sam dipaksa. Rencananya Clayton hanya akan menyembunyikan koda dan tidak ada korban. Saat mendengar Sam mendekat, Clayton lalu menyuruh Olivia sembunyi sambil memberikan sebuah pistol untuk jaga-jaga. Sam meminta untuk Clayton membuka pintunya karena tidak sabar. Sam memecahkan kacanya, lalu masuk coba untuk bertanya apa melihat Olivia dan mengapa Clayton di rumah, padahal Sam memintanya untuk ikut mencari. Clayton beralasan kalau sedang melihat melalui CCTV. Sam yang tidak percaya mencoba untuk masuk, namun ditahan oleh Clayton dan terjadi perkelahian yang membuat Clayton terkapar. Olivia yang tidak lagi mendengar suara ribut-ribut coba untuk keluar dan hanya melihat Clayton yang tergeletak. Saat melihat telepon, Olivia coba untuk menghubungi polisi. Namun belum sempat, Sam sudah datang dan langsung menyeret Olivia. Sambil menodongkan pistol, Sam marah. Karena gara-gara Olivia, ia harus membunuh kakaknya. Clayton yang masih bisa bergerak lalu memukul Sam yang membuatnya terjatuh dan Olivia bisa lari. Karena begitu marah, Sam menembak Clayton lalu mengejar Olivia masuk ke hutan. Olivia sempat bersembunyi sampai ia melihat bendera merah tempat jebakan Clayton dipasang. Karena itu Olivia memancing Sam untuk mengikutinya. Sam yang melihat Olivia lalu mengejarnya sambil marah-marah dan menyalahkan Olivia atas kematian Cole, Clayton, dan Brandon. Sam menembak Olivia yang mengenai kakinya. Dengan posisi merangkak, Olivia berjalan mendekati jebakan. Dan saat Sam sudah berdiri di depannya, Sam mengatakan kalau orang-orang akan percaya kalau Olivia yang membunuh mereka semua. Tiba-tiba Olivia menendang kaki Sam yang membuatnya terjatuh ke jebakan yang tepat mengenai lehernya. Setelah itu Olivia berjalan pergi dan terlihat seperti para polisi datang. Dan cerita pun usai.